Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yapi Purama dengan NIM 122150079 dari kelas RGLA. Soal pertama ialah penjelasan singkat mengenai beberapa istilah dalam sebuah konteks geologi. Yang pertama ialah hippotype. Hippotype adalah representasi ideal dari sebuah spesimen atau sekelompok spesimen yang mempresentasikan suatu takson tertentu. Ini digunakan dalam deskripsi ilmiah dan penelitian untuk memberikan gambaran yang jelas tentang suatu jenis organisme tertentu. Contohnya adalah representasi ideal dari fosil spesifik yang digunakan dalam menggambarkan spesies tertentu. Kemudian yang kedua adalah biokoinens. Biokoinens adalah istilah yang merujuk kepada suatu komunitas organisme yang hidup dan berinteraksi dalam lingkungan yang sama. Ini menggambarkan hubungan antar berbagai organisme yang ada di suatu ekosistem dan cara mereka saling mempengaruhi. Misalnya, suatu komunitas tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang hidup dalam suatu ekosistem perairan dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Yang selanjutnya adalah Tantan-koinens, di mana Tantan-koinens adalah istilah yang merujuk kepada organisme yang hidup atau terbentuk setelah kematian organisme lainnya. Ini seringkali digunakan dalam konteks paleontologi ataupun geologi ketika membicarakan komunitas organisme yang muncul setelah kematian organisme-organisme tertentu, seperti fosil yang terbentuk setelah kematian hewan ataupun tumbuhan. Kemudian ada penggantian atau replacement. Dalam geologi, penggantian atau replacement merujuk di mana proses ini material organik maupun anorganik dalam suatu batuan digantikan oleh material lainnya yang dapat mengubah sifat dari batuan tersebut. Misalnya, ketika mineral dalam suatu batuan digantikan oleh mineral-mineral lain akibat proses kimia tentunya yang terjadi dalam periode geologis tertentu. Selanjutnya yang terakhir adalah reward fosil. Reward fosil adalah istilah yang merujuk pada fosil yang telah terbawa oleh proses transportasi, kemudian ditempatkan kembali di lingkungan geologis yang baru. Hal ini terjadi ketika lapisan geologis terbentuk ulang atau terubah sehingga fosil-fosil yang semulanya terdapat di lapisan tertentu dapat terbawa dan ditempatkan kembali di lapisan yang berbeda. Hal ini memberikan informasi penting dalam sejarah perubahan lingkungan geologis tentunya. Yang kedua adalah contoh proses fosilisasi yang terjadi dalam organisme. Histometabasis adalah penggantian yang masih memperlihatkan struktur dalamnya. Kedua adalah permineralisasi adalah penggantian oleh mineral tertentu. Kemudian ketiga ada rekristalisasi atau replacement adalah penggantian dari mineral oleh mineral. Selanjutnya ada mold dan cast. Mold terbentuk ketika organisme atau bagian dari organisme terkubur di dalam sedimen dan kemudian organisme tersebut terurai atau larut dengan cepat meninggalkan ruang kosong yang sesuai dengan bentuk organisme tersebut. Mold ini kemudian menjadi cetakan yang mencerminkan bentuk organisme yang asli. Dengan kata lain, mold adalah jejak atau cetakan negatif dari organisme yang hilang. Kemudian ada cast. Cast ini terbentuk ketika ruang kosong di dalam mold terisi dengan sedimen atau mineral dari lingkungan sekitarnya. Proses ini menghasilkan tembusan berupa replika positif ya dari organisme asli. Cast ini mencerminkan bentuk organisme yang hilang dan dapat memberikan informasi berharga tentang morfologi dan struktur organisme tersebut. Kemudian ada ember. Ember ini adalah di mana organisme yang terfosilisasi oleh getah. Kemudian ada trail dan beberapa fosilisasi lainnya seperti coprolit dan coprolite. Kemudian peran dari proses fosilisasi dalam eksplorasi sumber daya kebumian sangatlah besar. Mereka membantu kita dalam memahami sejarah geologi, memetakan lokasi sumber daya mineral dan energi, dan memberikan informasi penting tentang kehidupan dan lingkungan masa lampau melalui pemahaman yang lebih tentang proses fosilisasi. Kita dapat mengidentifikasi potensi sumber daya kebumian yang dapat dieksploitasi nantinya untuk kepentingan manusia juga tentunya. Soal ketiga adalah penjelasan mengenai umur relatif dan umur absolut, di mana dalam umur geologi terbagi menjadi dua, yaitu umur relatif dan umur absolut. Umur relatif ialah umur yang ditentukan berdasarkan posisi batuan atau fosil relatif terhadap posisi batuan atau fosil di sekitarnya. Dengan kata lain, umur relatif tidak menunjukkan angka tetapi pernyataan tentang mana yang lebih tua dan mana yang lebih muda berdasarkan proses pembentukannya.
Umur absolut ialah umur yang ditunjukkan dengan suatu angka diperolehkan dari pengukuran radioaktif. Jadi umur absolut ini langsung menunjukkan angka umurnya sehingga tidak dapat diketahui pada zaman apa batuan tersebut terbentuk. Material dapat diukur antara lain ialah sedimen, fosil, batuan beku, benda arkeologi, dan maupun tumbuhan. Kemudian contoh material yang dapat diukur umurnya ialah seperti fosil, sedimen, dan benda arkeologi tentunya. Tiap material tersebut dapat diukur umur relatif maupun umur absolutnya tergantung pada keperluan penelitian yang dilakukannya. Untuk mengetahui urutan proses pembentukannya, lebih efisien menggunakan umur relatif. Tetapi jika ingin mengetahui kapan material tersebut terbentuk, lebih efektif lagi menggunakan umur absolut. Penentuan umur relatif dapat ditentukan melalui prinsip superposisi, fosil suksesi, potong-memotong, dan prinsip kesebandingan. Prinsip superposisi menjelaskan bahwa lapisan batuan yang berada di bawah dalam kondisi normal tidak terdeformasi lebih tua daripada lapisan yang di atasnya. Fosil suksesi merupakan analisa kesejajaran fosil atau disebut juga biostratigrafi. Berdasarkan prinsip ini, lapisan yang mengandung fosil yang sejenis memiliki rentang umur yang sama. Dalam prinsip potong-memotong, lapisan yang memotong lebih tua daripada lapisan yang dipotongnya. Kemudian prinsip yang terakhir adalah prinsip kesebandingan, ialah membandingkan bentuk, misalnya fosil yang memiliki struktura lebih rendah, lebih tua daripada fosil yang strukturanya lebih kompleks. Untuk menentukan umur absolutnya, terdapat dua metode, yaitu metode menghitung. Contohnya ialah menghitung lingkaran tahunan, jumlah endapan atau struktura fosil, dan menghitung lapisan pertumbuhan organisme seperti koral, kerang, atau kayu yang membatu. Kemudian kedua adalah metode isotop. Misalnya ialah radiokarbon atau karbon 14, kosmogenik, atau uranium series disecribilium. Khusus untuk daun, metode yang cocok adalah radiokarbon karena metode yang lain kesalahannya terlalu besar untuk penentuan umur absolut daun. Soal keempat adalah hubungan antara paleontologi dengan bidang-bidang lain dalam geologi, di mana yang kita tahu paleontologi adalah cabang ilmu yang mempelajari organisme yang telah punah dan sejarah kehidupan di bumi berdasarkan fosil-fosil yang ditinggalkan. Hubungan antara paleontologi dengan bagian-bagian atau bidang-bidang lain dalam geologi sangat erat dan saling terkait. Contohnya dalam bidang stratigrafi, di mana stratigrafi ada studi tentang urutan, komposisi, dan distribusi lapisan batuan di bumi, di mana paleontologi sangat terkait dengan stratigrafi karena fosil-fosil ditemukan di berbagai lapisan batuan, membantu dalam penentuan usia relatif lapisan-lapisan tersebut. Penentuan fosil-fosil juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi batas-batas stratigrafi yang penting. Kemudian dengan ilmu sedimentologi. Ilmu sedimentologi mempelajari tentang formasi, transportasi, dan dekomposisi sedimen di bumi. Paleontologi dapat membantu dalam menentukan lingkungan dekomposisi sedimen tertentu dengan mempelajari fosil-fosil yang ditemukan di dalam sedimen. Misalnya, fosil-fosil tertentu dapat mengidentifikasikan bahwa suatu batuan sedimen terbentuk di lingkungan laut ataupun lingkungan daratan. Kemudian dengan ilmu petrologi, di mana ilmu petrologi adalah studi tentang asal tekstur, struktur, dan komposisi batuan. Paleontologi dapat memberikan informasi tentang sejarah pembentukan batuan, kondisi lingkungan pada masa lalu, yang dapat membantu dalam menganalisis dan memahami asal-usul batuan tertentu. Soal kelima dapat dijawab bahwa fosil plantonik dan bentonik memiliki peran yang berbeda dalam penentuan umur dan interpretasi lingkungan pengendapan. Hal ini terkait dengan karakteristik dan lingkungan tempat fosil-fosil ini ditemukan. Fosil plantonik adalah fosil organisme mikroskopis yang hidup di kolom air, misalnya foraminifera dan nanofosil. Mereka tersebar luas di lautan dan umumnya memiliki rentang waktu keberadaan yang pendek. Fosil plantonik berguna dalam penentuan umur karena mudah ditemukan dan umumnya memiliki tingkat evolusi yang cepat. Mereka dapat membantu dalam mengidentifikasi dan memetakan rentang waktu yang relatif pendek dalam sejarah geologis.
Contohnya adalah penentuan umur berdasarkan fosil planktonik dapat terlihat dalam studi stratigrafi, di mana penemuan foraminifera tertentu di lapisan batuan menunjukkan periode waktu tertentu di masa geologis. Kemudian ada fosil bentonik, ada fosil organisme yang hidup atau dekat dengan dasar perairan, misalnya moluska, bivalvia, atau Echinodermata. Mereka cenderung terkait dengan lingkungan pengendapan seperti sedimen dasar laut atau perairan dangkal. Fosil bentonik berguna dalam menafsirkan lingkungan pengendapan karena mereka memberikan informasi tentang kondisi lingkungan pada saat deposisi sedimen seperti keadaan dasar laut, arus, dan ketersediaan nutrien. Misalnya, penemuan fosil moluska bivalvia tertentu dalam suatu deformasi batuan dapat mengindikasikan bahwa batuan tersebut terbentuk di lingkungan laut dangkal dengan kondisi substrat yang cocok untuk keberadaan organisme tersebut.